Hai, jumpa lagi kita dalam materi pendapatan nasional. Apa kabar kamu semua? Ya, Ibu harapkan kamu semua tetap sehat-sehat sehingga kita dapat belajar dengan baik. Oke guys, mari kita lihat tujuan pembelajaran kita kali ini. Pada pertemuan ini, tujuan pembelajaran kita yaitu pada poin pertama dan kedua. Yang pertama, mendeskripsikan pendapatan nasional. Dan yang kedua, menguraikan komponen dan manfaat pendapatan nasional. Apa yang dimaksud dengan pendapatan nasional? Coba. Nah, dengar baik. Pendapatan nasional adalah jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh sebuah negara dalam satu tahun yang diukur dengan satuan uang. Ada 6 konsep pendapatan nasional. Yang pertama, produk domestik bruto yang dikenal dengan PDB, juga disebut Gross Domestic Product atau GDP, yaitu jumlah nilai tambah dari seluruh unit usaha di suatu negara atau total nilai barang dan jasa dari seluruh unit ekonomi di suatu negara. Perlu kamu ingat bahwa PDB dihitung berdasarkan kewilayahan. Coba kamu perhatikan gambar berikut ini. Di sini kita lihat Indonesiana. Anggaplah ini negara Indonesiana, di mana di negara ini ada banyak terdapat warga negara Indonesiana yang dalam hal ini ditunjukkan dengan warna merah, dan ada juga warga negara asing ya yang dalam hal ini ditunjukkan dengan warna hitam yang sama-sama tinggal di negara Indonesiana. Maka PDB adalah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua orang-orang ini, baik warga negara sendiri maupun warga negara asing yang tinggal dan bekerja di negara Indonesia. Nah, jelas bukan? Iya. Jadi PDB itu selagi dia masih dihasilkan di wilayah negara ini, lihat ini batasannya, maka itu disebut sebagai PDB. Bagus. Sekarang coba kita lihat yang kedua, yaitu produk nasional bruto, disingkat dengan PNB, yang disebut juga dengan Gross National Product atau GNP, yaitu produk domestik bruto yang digabung dengan pendapatan neto terhadap luar negeri. Apabila kita rumuskan, maka GNP sama dengan pendapatan domestik bruto ditambah dengan pendapatan warga negara kita di luar negeri, lalu dikurang dengan pendapatan warga negara asing yang tinggal di negara kita. Sehingga untuk memudahkan kamu, perlu kamu ingat bahwa PNB dihitung berdasarkan kewarganegaraan. Artinya PNB itu dihitung
berdasarkan siapa yang menghasilkan. Jadi PNB Indonesia berarti seluruh yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia, baik yang tinggal di dalam negeri maupun yang tinggal di luar negeri. Baik, pintar sekali. Untuk lebih jelas, coba perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar Indonesiana dan di sini ada gambar Malaysiana. Di Indonesiana ada banyak WNI, ya tentu, dan juga terdapat WNA, ya warga negara asing. Di Malaysiana juga demikian. Selain warga negara Malaysiana yang terdapat di sana, juga ada warga negara asing, termasuk dia warga negara Indonesia. Lihat, ini sengaja warnai WNI-nya warna merah, ya. Sedangkan warga negara Malaysia itu ibu warnai dengan warna biru, dan warga negara asing ibu warnai dengan yang agak-agak salem ini, supaya mudah kamu bedakan. Maka si PNB ini adalah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia, baik yang tinggal di Indonesia maupun oleh WNI yang tinggal di Malaysia. Nah, dalam hal ini. Jadi ini hanya contoh, mau tinggal di Irak, mau tinggal di Arab, mau tinggal di Inggris, mau tinggal di Amerika, mau bekerja di Korea, ya, itu juga termasuk selagi dia warga negara kita, maka total penghasilannya disebut sebagai PNB Indonesia. Good. Kita lanjutkan. Yang ketiga, konsep produk nasional neto, PNN. Juga dikenal dengan Net National Product atau NNP, yaitu produk nasional yang didapat dari PNB dikurangi dengan penyusutan dan pengganti barang modal. Nah, perhatikan rumus berikut. Rumus untuk produk nasional neto sama dengan GNP atau PNB dikurang penyusutan tambah barang pengganti modal. Ingat ya, penyusutan di sini di dalam kurung. Berarti penyusutan dan barang pengganti modal harus dikurangi dari GNP. Baik. Paham kan? Iya. Konsep yang keempat. Pendapatan nasional neto atau dikenal dengan Net National Income. Pendapatan nasional neto adalah produk nasional yang dikurangi dengan pajak tidak langsung dan ditambah dengan subsidi. Rumusnya perhatikan, NNI sama dengan NNP kurang pajak tidak langsung tambah subsidi. Berikutnya konsep yang kelima, pendapatan individu atau pendapatan perseorangan, lebih dikenal dengan personal income, PI, yaitu jumlah seluruh penerimaan yang benar-benar sampai ke tangan masyarakat. Rumus PI sama dengan Net National Income ditambah transfer payment dikurang dengan antara lain, perhatikan yang dalam kurung, laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, pajak perseroan. Nah, dan yang keenam di sini adalah pendapatan disposable, yaitu pendapatan setelah dikurangi pajak langsung. Pajak langsung tentu di sini adalah pajak penghasilan. DI atau disposable income sama dengan personal income dikurang dengan pajak
langsung. Bagaimana? Apakah sudah cukup jelas? Oh, tidak apa-apa. Silakan diulang lagi, simak videonya, dan Ibu berharap kamu akan benar-benar memahaminya. Nah, bagaimana guys? Sekarang kamu tentu sudah dapat menjelaskan perbedaan PDB dengan PNB, bukan? Di mana tadi kalau PDB berarti total barang dan jasa yang dihasilkan di satu negara, baik yang dihasilkan oleh warga negaranya sendiri, juga yang dihasilkan oleh warga negara asing yang tinggal di negara tersebut. Sedangkan PNB adalah total barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh warga negara dari satu negara, baik yang tinggal di dalam negerinya sendiri maupun warga negaranya yang tinggal di luar negeri. Nah, coba tuliskan pendapat kamu pada kolom komentar. Ingat ya, gunakan bahasa yang sopan supaya semua orang tahu bahwa kamu adalah siswa terpelajar yang hebat. Ingat ya, perbedaan PDB dan PNB. Oke, baiklah kita sudahi sampai di sini. Dan see you again. Dan tentu jangan lupa dong, ya, like, dan subscribe. Thank you for watching. Bye. Need to slow down. Embrace the love we found. For you and I safe and sound. Need to slow down. Embrace the love we found. For you and I safe and sound.